Semuanya, salam sehat, salam SFD, semangat fraternitas Dina. Nah, bertemu lagi dengan saya, Ibu IS, yang akan membawakan materi tentang keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kali ini kita akan langsung masuk ke dalam materi kita lewat PowerPoint yang akan kita lihat. Nah, seperti judul kita, yaitu keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman itu memiliki makna, yaitu suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dari berbagai bidang, namun tidak menjadi alasan untuk kita bercerai-berai. Nah, dalam keberagaman ini ada faktor-faktor yang memunculkan kenapa sih keberagaman itu ada. Nah, yang pertama itu adalah letak geografis. Yang kedua, kondisi iklim dan alam yang berbeda. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan asing. Dan yang keempat, keberagaman agama dan keberagaman ras. Nah, di sini juga kita akan melihat jenis-jenis keberagaman. Yang pertama, keberagaman suku. Yang kedua, keberagaman agama. Yang ketiga, keberagaman ras. Dan yang keempat adalah antar golongan. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa suku di Indonesia ini cukup banyak gitu ya. Mulai misalnya suku Karo, suku Batak Toba, Simalungun, Jawa, Sunda, dan banyak lagi. Kemudian kalau keberagaman agama yang pasti ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama itu adalah agama Islam, yang kedua adalah agama Kristen, Protestan, yang ketiga agama Katolik, dan yang keempat itu ada Hindu, kelima ada Buddha, dan keenam adalah Konghucu. Nah, begitu juga dengan ras. Ras juga memiliki banyak sekali jenis gitu ya, jenis ras. Kemudian ada antar golongan, misalnya golongan kulit putih dan golongan kulit hitam, seperti itu. Nah, di sini juga kita akan mempelajari prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika, di mana prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan kebiasaan. Nah, dapat kita ketahui bahwa lewat keberagaman tersebut, ada Bhinneka Tunggal Ika yang akan menyatukan. Gitu ya. Nah, jadi keberagaman itu akan dibingkai oleh Bhinneka Tunggal Ika sehingga tidak terjadi perceraian, tidak terjadi banyak perdebatan seperti itu. Tapi Bhinneka Tunggal Ika itu yang memiliki makna bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kemudian yang kedua adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme ini adalah paham yang mencintai tanah air, di mana kita sebagai masyarakat Indonesia sebaiknya bersatu hati untuk mencintai tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia. Nasionalisme itu tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain, tapi rasa nasionalisme itu lebih kepada menghargai dan mencintai negara kita. Yang ketiga adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya. Artinya, ketika kita juga bebas untuk memeluk agama kita, ketika kita juga bebas memeluk suku yang akan kita anut, begitu juga ras atau kita golongan kulit putih atau kulit hitam, maka kita memiliki kebebasan. Namun, kita memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, di mana kita harus punya rasa hormat kepada suku lain, agama lain, seperti itu. Kita bebas memberikan pendapat mungkin untuk negara, tapi kita punya batasan-batasan tertentu, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia di Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Nah, kemudian yang terakhir adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi.
Nah, untuk semangat persatuan Indonesia, kita juga dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi. Nah, saat ini adalah saat di mana dikatakan saat reformasi, saat perubahan. Kita boleh melihat bahwa bangsa kita semakin hari semakin memiliki perubahan yang signifikan, bukan? Nah, artinya semangat perubahan itu yang harusnya kita kembangkan sehingga kita yang berbeda suku, yang berbeda agama akan menciptakan suatu kondisi yang damai sehingga pembangunan negara kita juga akan semakin maju ke depannya seperti itu. Nah, jadi anak-anak kami dalam prinsip persatuan ini yang akan menyatukan keberagaman seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak ada lagi yang namanya oh sukunya ini lebih baik daripada sukuku atau agamaku lebih baik daripada agama orang lain. Tapi ketika kita memiliki agama, kita juga bisa menghargai orang lain. Nah, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik dan salam SFD, semangat fraternitas Dina. Dadah.